Belum ada. Oke, dibiasakan sebelum memulai pembelajaran, meskipun kita bentuknya video call, tetap harus sarapan dulu ya, agar tidak ngantuk di tengah-tengah video call tiba-tiba tidur, Bu Widya ditinggal tidur nanti. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2. Kalau yang minggu kemarin tentang tematiknya, kita sudah belajar tentang cara menyesuaikan diri makhluk hidup ya, tapi masih tumbuhan ya. Hari ini kita akan belajar tentang cara menyesuaikan diri makhluk hidup dengan lingkungannya, yakni tumbuhan dan hewan. Bagaimana cara makhluk hidup itu mencari makan untuk bertahan hidup, kemudian bagaimana dia melindungi dirinya. Oke, sebentar ya materinya biar keluar dulu. Ditunggu. Oh iya, bagi yang semisal hari ini masih mengikuti video call, kemudian besok tidak mengikuti video call. Nah, jika ada yang bolong-bolong mengikuti video call-nya, bisa melihat rekaman video call-nya di YouTube-nya Bu Widya ya. Nanti coba Bu Widya share beberapa link untuk melihat rekaman video saat video. Kemarin Bu Widya sudah nge-share 2 link YouTube. Yang pertama tentang bahasa Jawa dan yang kedua tentang bahasa Inggris yang minggu lalu. Jadi kalau hari ini saya tidak bisa ikut video call Bu. Oh ya tidak apa-apa. Rekaman video call-nya sama persis dengan yang Bu Widya lakukan saat video call di Teams. Bisa dilihat di YouTube. Sudah keluar gambarnya. Oke, kita mulai. Terlambat. Nah, kemarin kita mempelajari penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya, yaitu yang pertama tumbuhan ya toh. Dibuka buku bupenanya halaman tema 2. Kemarin mulai dari halaman 78. Ya, 78, halaman 80 sampai halaman 82 untuk yang minggu kemarin. Coba Bu Widya ulangi sedikit, masih ingat atau tidak? Yang pertama untuk kelangsungan hidupnya. Tumbuhan bisa hidup di lingkungan yang kering, ya. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan serofit. Contohnya apa? Kaktus. Dibuka halaman 80. Kaktus, pohon kurma, kemudian lidah buaya. Yang kedua, hidup di lingkungan yang memiliki kandungan garam yang tinggi atau biasanya air laut, air asin. Tumbuhan ini disebut tumbuhan selofit. Contohnya tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau memiliki apa agar dia dapat tetap hidup di lingkungan yang garamnya tinggi? Memiliki akar napas yang tumbuh ke atas ya. Jadi ketika laut itu surut atau tidak ada airnya menyusut, yang kalian lihat itu adalah akarnya dari tumbuhan bakau. Di mana kita biasa menemukan tumbuhan bakau? Apakah ada di tengah laut tumbuhan bakau itu? Di pinggir laut, di tepi laut, atau perbatasan dengan laut, biasanya ada di pantai, di pinggir pantai ya, bukan di tengah laut. Kalau di tengah laut lepas tidak ada tumbuhan, karena di tengah laut lepas itu biasanya kedalamannya sangat dalam, beratus-ratus meter. Sedangkan tumbuhan bakau paling tidak sampai 10 meter ya tingginya. Kemudian yang ketiga, dilihat lagi di gambarnya ini. Tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Contohnya ada
beberapa yang sudah dijelaskan kemarin, yaitu teratai dan eceng gondok. Teratai dan eceng gondok. Biasanya kalau kalian menemukan eceng gondok, yaitu di tempat atau di air yang biasanya sudah tercemar. Jadi kalau melihat sungai yang banyak eceng gondoknya, wah kemungkinan sungai itu kotor sekali. Sudah tercemar oleh limbah-limbah yang berbahaya. Kalau sungai itu tidak tercemar, apakah bisa Bu tumbuh eceng gondok? Tidak bisa. Buktinya sungai-sungai yang sangat bersih, tidak ada toh tumbuhan yang hidup di atasnya. Tidak ada, bahkan cenderung bening. Cenderung kita bisa melihat isi yang ada di dalam sungai itu tadi. Yang keempat, higrofit. Di lingkungan yang lembab. Contohnya apa yuk? Lingkungan yang lembab. Lumut. Betul, lumut, tumbuhan paku. Bu Widya mengulangi sedikit. Kemudian tumbuhan yang bisa hidup di tempat yang miskin nitrogen. Contohnya kantong semar. Kantong semar. Oke, itu tadi untuk kelangsungan hidupnya. Sekarang untuk melindungi diri dari musuh. Nah, kalau kita sebagai manusia melindungi diri dari musuh bagaimana? Ayo, kalau sebagai manusia bagaimana? Gimana? Nanti di gambarnya nanti ya, kalau sudah selesai. Ini tidak perlu dicatat, ini sudah ada di buku Bu Pena. Sudah ada di buku Bu Pena, di halaman 87. Melindungi diri dari musuh, tidak perlu dicatat. Nanti Bu Widya beri tugas sendiri untuk mencatat ini ya. Ada tugasnya sendiri nanti, tapi bukan hari ini ya. Jadi ini Bu Widya rangkum menjadi satu tampilan yang utuh. Jadi kita tidak terlalu banyak gambar-gambar. Jadi satu gambar ini saja. Tapi sudah menjelaskan semuanya. Oke, Bu Widya ulangi lagi untuk melindungi diri dari musuh. Kalau kita sebagai manusia melindungi diri dari musuh bagaimana? Dari musuh. Bagaimana melindungi diri? Bagaimana? Bela diri, bisa bela diri. Kemudian yang kedua, bisa dengan menjauhi hal-hal yang tidak baik, tidak mendekati hal-hal yang membahayakan diri kita lah. Kalau tumbuhan Bu, tumbuhan kan diam di tempat, dia tidak bisa berpindah kemana-mana. Bagaimana dia melindungi diri dari musuhnya? Coba yang pertama, tumbuhan ada yang memiliki duri. Di situ gambarnya contohnya bunga mawar. Nah, bunga mawar, kalau kalian pernah melihat bunga mawar, durinya bukan di bunga, tetapi ada di batang. Ada di batang mawar. Jadi batangnya mawar itu jam 9. Usia ulangi lagi. Memiliki duri pada batangnya ya. Oke, yang kedua. Tumbuhan ada yang memiliki rambut. Ayo, contohnya apa itu? Tumbuhan jagung, tumbuhan bambu, terong, dan tebu. Fungsi rambut halusnya ini tadi agar dapat menimbulkan rasa gatal jika disentuh oleh pemangsa. Nah, pemangsa termasuk manusia. Manusia kan memangsa ya. Termasuk manusia atau hewan yang ingin merusak tumbuhan-tumbuhan itu, dan tumbuhan itu memiliki rambut halus. Nah, dia berfungsi sebagai memberikan rasa gatal jika disentuh oleh pemangsa.
Yang ketiga, memiliki daun yang tajam. Dia melindungi dirinya dengan daun yang tajam. Daunnya bukan daun yang biasa kita lihat kan, daun itu lentur ya, tipis ya. Pada tumbuhan-tumbuhan tertentu, daunnya sedikit lebih tebal dan ujung-ujungnya tajam. Fungsinya apa? Melindungi diri juga dari pemangsa. Jadi, tumbuhan itu betul tidak bisa bergerak berpindah tempat. Tetapi, tumbuhan memiliki bentuk pada dirinya untuk dapat melindungi diri dari serangan pemangsa. Yang nomor 4, apa itu? Menghasilkan apa? Menghasilkan getah. Getah. Kalian pernah kena getahnya tumbuhan? Pernah. Pernah. Nah, getah itu yang seperti apa sih, Bu? Getah itu kalau kalian menyentuh tumbuhan, pada tumbuhan tertentu seperti memiliki lendir atau berair, ya. Itu merupakan getah. Nah, contoh tumbuhan yang menghasilkan getah apa saja? Ada di halaman 88, sawo, pepaya, karet, mangga, nangka. Iya. Ya. Kira-kira tumbuhan tadi tiba-tiba menghasilkan getah atau jika ada yang menyentuh atau menggores baru mengeluarkan getah? Menggores baru mengeluarkan Iya, kalau ada yang menggores, ada yang memotong, ada yang memetik baru dia mengeluarkan getah. Tujuannya apa? Getahnya dikeluarkan agar apa yuk? Ada dua. Yang pertama biasanya agar serangga yang menyentuh itu menempel. Jadi ketika terkena getah, serangganya lengket seperti lem. Serangganya menempel pada bagian tumbuhan, jadi dia tidak jadi memangsa. Dan yang kedua, memberikan rasa gatal. Memberikan rasa gatal kepada siapapun yang menggores dan terkena getahnya. Ya. Yang terakhir, menghasilkan racun. Loh, ada juga ya Bu tumbuhan yang menghasilkan racun. Seberapa mematikan tumbuhan itu? Nah, tumbuhan itu mematikan bagi serangga yang ingin memangsanya, ya. Tapi tidak terlalu beracun untuk manusia. Biasanya tumbuhan-tumbuhan yang beracun untuk serangga ini tidak dikonsumsi oleh manusia. Contohnya adalah tumbuhan jarak dan kecubung. Gambar tumbuhan jarak dan kecubung ada di halaman 89. Mengandung racun. Nah, jarak dan kecubung ini jika sampai termakan oleh manusia akan menimbulkan efek-efek tertentu. Bisa diberi garis bawah di halaman 89. Efek yang ditimbulkan jika mengkonsumsi buah jarak dan kecubung yaitu mual, muntah, sesak napas, rasa gelisah, mulut terasa kaku dan halusinasi. Wah, bahaya semua ini ya. Jadi, dengan mempelajari ini, Bu Widya harap kalian bisa mengetahui tumbuhan itu apa saja yang digunakan untuk melindungi dirinya, termasuk tumbuhan mana saja yang beracun. Racunnya itu berbahaya bagi serangga yang mendekati, juga berbahaya juga bagi manusia yang memakannya. Jadi kalian kalau makan tidak semuanya dimakan. Ada tumbuhan-tumbuhan tertentu yang tidak baik atau berbahaya jika dikonsumsi atau dimakan. Ya, sudah diberi garis bawah halaman 89. Oke, dilanjutkan. Sekarang
hewan. Kalau tadi Bu Widya menjelaskan tentang cara penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya yaitu tumbuhan, sekarang hewan. Makhluk hidup di sini kan ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang hari ini kita membahas tumbuhan dan hewan. Hewan. Yang pertama, dia menyesuaikan diri untuk memperoleh makanan. Kalau tumbuhan tadi menyesuaikan diri untuk bisa melangsungkan hidupnya dan bisa melindungi diri dari musuh. Tapi kalau hewan, yang pertama untuk memperoleh makanan. Nah, apa yang berbeda pada setiap hewan? Iya. Izin ke kamar mandi. Ya, silahkan. Jangan lama-lama. Jangan lupa kalau masih ikut video call. Sebentar. Yang pertama, struktur gigi. Kalau kalian perhatikan, struktur gigi pada hewan itu berbeda-beda loh. Bisa dibuka bukunya di halaman 104. 104 sudah? Sudah. Nah, kalau kalian perhatikan binatang-binatang itu struktur giginya berbeda-beda. Kalau manusia struktur giginya sama atau berbeda? Setiap manusia sama. Jadi kalau manusia mempunyai gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Ya, yang fungsinya kalau gigi seri untuk apa yuk? Gigi taring untuk mencapik-capik makanan. Nah, semua gigi fungsinya mengunyah. Gigi taring mencapik makanan, gigi seri menggigit makanan, dan gigi geraham untuk menghaluskan makanan. Gigi geraham itu gigi yang paling belakang. Jadi kalau kalian mengunyah, kalau kalian rasakan mengunyah kan di bagian mulut sebelah dalam ya, bukan mulut yang sebelah depan ya. Sebelah depan biasanya untuk makan ayam mencapik pertama kali hop, pakai gigi yang paling depan. Kalau mengunyah, menghaluskan makanan menggunakan gigi yang belakang. Nah, gigi belakang itu merupakan namanya gigi geraham. Kalau pada hewan, struktur giginya juga beda-beda. Gigi yang tajam-tajam, gigi yang runcing-runcing ini biasanya ditemukan pada hewan yang memakan daging atau disebut karnivora. Kalau kalau hewan yang pemakan tumbuhan, makanannya hanya daun-daun. Herbivora, kira-kira dia membutuhkan gigi yang runcing tidak? Dia tidak perlu mencabik makanan. Nah, karena dia tidak perlu mencabik makanan, dia tidak mempunyai gigi yang runcing. Jadi giginya geraham dan gigi seri semua. Dia tidak mempunyai gigi yang runcing. Contohnya, sapi, kambing. Pernah lihat giginya sapi? Pernah. Saat Idul Adha biasanya kamu bermain dengan sapi, kelihatan giginya sapi, ada taringnya? Ada yang runcing? Tidak, karena dia tidak. Sapi seperti apa yang ada taringnya? Serem dong. Taring itu giginya runcing seperti buaya itu loh. Buaya itu giginya taring semua. Lancip semua. Kalau di sapi, di kambing, di kuda, di sapi, di kuda, dia tidak memiliki taring. Jadi giginya rata. Seri dan geraham semua. Fungsinya untuk menghaluskan makanan. Karena yang dimakan hanya tumbuh-tumbuhan, daun-daunan. Ya.
Yang ketiga, kalau hewan pemakan segala, Bu. Pemakan segala, seperti manusia. Manusia pemakan segala tidak? Omnivora bukan manusia itu. Iya, daging dimakan. Ikan dimakan. Ayam dimakan. Sayur-sayuran dimakan. Berarti dia memiliki taring, seri, dan geraham. Jadi giginya lengkap. Kalau dalam bentuk manusia giginya lengkap. Kalau hewan, contoh hewannya apa, Bu? Ada di kera, monyet, tikus, dan kucing. Pernah lihat kucing, giginya kucing? Nah, kucing itu makannya apa? Kucing itu makannya apa? Dikasih nasi dia makan, diberi ikan dia makan, diberi kucing dia makan, ya. Kasih makan tongkol dia makan. Nah, berarti kucing itu kucing makan bebek, enak dong. Kucing itu pemakan segala sehingga giginya lengkap. Dia juga memiliki taring, ya. Kamu pernah kan lihat kucing giginya ada yang tajam? Nah, kucing juga memiliki taring, juga memiliki seri, juga memiliki geraham, mirip seperti manusia. Oke, bisa Bu Widya lanjutkan. Di halaman 104 bisa dilihat juga bentuk paruh. Paruh itu apa? Paruh kalau manusia itu mulut, bibir. Tapi kalau pada hewan namanya paruh yang biasa dia gunakan untuk makan. Nah, contohnya yang A, paruh burung pemakan daging. Bisa dilihat pada gambar paruh burung elang. Burung elang. Burung elang paruhnya bagaimana itu? Melengkung atau rata atau bagaimana di halaman 104? Kokoh, runcing, tajam, dan melengkung ya di ujungnya. Fungsinya untuk apa? Untuk merobek daging mangsa, untuk mencabik-cabik daging yang mau dia makan. Coba bayangkan kalau burung elang, tapi paruhnya seperti paruhnya apa? Paruhnya burung pelikan, bisa dia makan daging dicabik-cabik? Tidak bisa kan? Jadi iya, semua yang ada di dunia ini makhluk hidupnya sudah diciptakan sedemikian rupa sesuai dengan cara dia hidup, apa makanannya, siapa musuhnya agar dia dapat melindungi dari musuhnya. Yang kedua, yang B, paruh burung pemakan madu. Burung pemakan madu, mulutnya kira-kira kecil apa panjang mulut pemakan madu? Panjang. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengambil madu yang ada di dalam bunga. Madu yang ada di dalam bunga itu di mana, toh, Bu? Di bagian dalam, di dekat putik. Nah, kalian bayangkan bunga itu sebesar apa? Bunga ada yang besar, ada yang kecil. Lebah sebesar apa? Wah, lebah paling besar seujung jari. Satu ruas jari. Lah, mulutnya sepanjang apa, Bu? Mulutnya panjang agar bisa digunakan untuk menghisap madu yang ada di dalam bunga. Kemudian, halaman 105. Burung pemakan ikan. Contohnya pelikan. Gambarnya yang ada di layar ini juga ada di gambar 105 bagian atas. Sering melihat burung ini di pantai atau di laut? Biasanya kakinya panjang. Kakinya panjang, samping, badannya gemuk, mirip bebek. Mirip seperti bebek, tetapi kakinya sangat panjang. Dan mulutnya sangat panjang, juga mempunyai kantong. Ya, digunakan untuk apa mulut yang berkantong itu? Untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Bisa diberi garis bawah. Burung pemakan ikan, paruhnya berbentuk panjang dan berkantong. Digunakan untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Kemudian yang D, paruh burung pemakan biji.
Burung yang memakan biji-bijian, biasanya burung gereja, biasanya kalian menyebutnya burung emprit. Tahu tidak burung emprit? Tahu? Tahu? Burung yang kecil-kecil yang biasanya terbang di depan-depan rumahmu itu. Gimana? Nah, kemudian selain burung, pemakan biji, paruhnya bagaimana? Paruhnya berbentuk pendek. Ya, pendek paruhnya. Pendek terus tebal. Karena digunakan untuk memecah biji. Bagaimana biji itu bisa pecah kalau paruhnya tidak kuat, paruhnya tidak tebal. Kita aja untuk memakan, kalau kalian pernah makan kacang hijau, kita saja sebagai manusia kalau ingin memakan kacang hijau harus direbus dulu ya agar lunak, agar bisa dimakan dengan baik. Nah, kalau hewan apakah harus direbus dulu? Wah, tidak perlu karena dia memiliki paruh yang kuat. Paruh yang kuat, tebal dan runcing. Jadi dia kalau makan kacang hijau tinggal dipukul gini, pecah, kemudian dia makan. Kemudian yang burung pemakan serangga, paruhnya berbentuk runcing, agak panjang, digunakan untuk mematuk dan mengambil serangga. Contohnya burung pelatuk. Pernah lihat film kartunnya burung pelatuk? Nggak pernah lihat? Nggak pernah lihat? Wah, burung pelatuk yang tuk gini. Jadi di depan kayu, paruhnya dibentur-benturkan kayu, mencari serangga-serangga yang ada di dalam kayu, yang ada di dalam pohon. Yang terakhir, paruh unggas. Unggas itu apa saja? Bebek, ayam, itik, itu unggas ya. Pemakan cacing berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya. Paruh bebek dan angsa. Bisa diberi garis bawah sudah? Yang ketiga, bentuk kaki. Kalian perhatikan di situ halaman 105 bagian kanan bentuk kaki. Ada yang kakinya sangat kokoh dan memiliki kuku-kuku tajam. Fungsinya kuku-kuku tajam untuk apa? Untuk mencengkram mangsa dan merobek mangsa. Pencet. Untuk mencabik mangsa, untuk mencengkram mangsa, bisa diberi garis bawah. Kemudian, burung pengais. Burung pengais memiliki cakar dengan 3 jari menghadap depan dan 1 jari menghadap belakang. Contohnya pada ayam. Pernah makan ceker ayam? Ayo, pernah makan ceker ayam? Jarinya ayam ada berapa? Jari satu kakinya ayam ada berapa? Yuk. Ada? 3. 4. Loh Bu, yang satu mana? Saya kalau lihat ceker itu mesti kakinya 3 gini Bu, seperti garpu. Iya betul, yang 3 menghadap depan dan yang 1 ada di belakang, kecil sekali. Jadi kalau kalian besok makan mie ayam atau makan ceker di rumah, kalian perhatikan. Katanya Bu Widya ceker itu kaki jarinya ada 4. Betul tidak sih? Coba dihitung, pasti ada 4. Yang 3 menghadap depan, yang 1 menghadap belakang. Beda dengan manusia. Manusia dalam 1 tangan atau dalam 1 kaki jarinya ada 5. Menghadapnya sama semua, menghadap ke depan semua. Ya. Kemudian yang ada di gambar ini di layar itu kakinya siapa? Kaki hewan apa? Bebek. Fungsinya bebek kakinya berselaput. Fungsinya untuk apa? Berenang. Berenang, betul. Terus apa lagi?
berenang dan berjalan di lumpur. Iya, berjalan di lumpur agar lebih mudah, agar tidak gampang terpeleset. Lucu dong kalau bebek sering terpeleset di atas lumpur ya. Yang keempat, bentuk mulut. Tuh, bentuk mulut ini bentuk mulut ditemukan pada serangga. Di halaman 106 ada kupu-kupu, ada nyamuk, ada lalat, ada belalang. Semuanya serangga semua, Bu. Apa bedanya? Bentuk mulutnya. Coba dilihat kupu-kupu, bentuk mulutnya mulut penghisap. Jadi panjang, mulutnya panjang untuk menghisap. Kalau nyamuk menusuk dan menghisap. Pernah digigit nyamuk kan? Gigitan sering, Bu. Iya, nyamuk banyak sekarang. Nah, gigitan nyamuk dengan gigitan manusia sama tidak bentuknya? Beda. So, kamu digigit adikmu, lukanya membesar. Tapi kalau digigit nyamuk, lukanya sangat kecil. Kenapa? Karena mulutnya nyamuk itu panjang dan runcing. Fungsinya untuk menusuk dan menghisap darah. Yang ketiga, lalat. Lalat, mulutnya bentuknya mulut penjilat. Jadi mulutnya tidak panjang, lebih cenderung melengkung. Ya. Yang terakhir, belalang, mulutnya penggigit. Nah, mulutnya belalang penggigit karena dia tidak mempunyai fungsi untuk menjilat, dia tidak perlu menjilat dan menusuk. Jadi bentuk mulutnya penggigit untuk menggigit. Yang terakhir, lidahnya panjang. Nah, hewan apa yang mempunyai lidahnya panjang? Lidah yang panjang dan lengket. Katak, apalagi? Bunglon, cicak. Jadi mereka kalau mengambil makanan tidak perlu menghampiri makanannya, diambil saja dengan lidahnya. Diambil saja dengan lidahnya. Dia menjulurkan lidahnya ke mangsa. Jika dia merasa berbahaya, merasa terancam, dia menjulurkan lidahnya yang panjang itu. Jika hewan itu tadi ukurannya kecil, setelah dijulurkan lidahnya langsung dimakan. Tetapi jika hewannya lebih besar, hewan itu tidak akan berani mendekat kembali. Penyesuaian yang kedua untuk hewan. Yang pertama, tubuhnya disesuaikan untuk memperoleh makanan. Yang selanjutnya, tubuhnya disesuaikan untuk melindungi diri dari musuh. Contohnya cicak yang memutuskan ekor. Pernah lihat cicak yang nggak punya ekor? Lihat. Pernah. Oh iya, ini cicak, tapi kok nggak ada ekornya? Kemana ekornya? Iya, karena ekornya telah diputuskan. Loh, kok nggak mati, Bu? Iya, memang seperti itu. Tubuh cicak dirancang sedemikian rupa oleh Allah yang Maha Kuasa agar jika dia merasa terancam, dia cukup memutuskan ekornya untuk mengelabuhi mangsanya. Ada di halaman 112. Bisa dibuka halaman 112. Cicak dan tokek melindungi diri dari pemangsa dengan dua cara. Yang pertama, telapak kaki yang memiliki perekat sehingga dia bisa berjalan di atas dinding. Dan yang kedua, memutuskan ekor. Memutuskan ekor ini bisa diberi garis bawah, yaitu nama lainnya kemampuan autotomi. Autotomi atau memutuskan ekor itu diberi garis bawah ya, istilah-istilah penting. Jadi kalau ada pertanyaan, kemampuan autotomi pada cicak adalah apa? Yaitu kemampuan diri untuk memutuskan ekor. Sudah diberi garis bawah? Sudah.
Yang kedua, bunglon. Bunglon merubah warna kulit atau nama lainnya apa? Merubah warna kulit ada di situ di halaman 112. Apa yo? Mimikri, betul. Diberi garis bawah ya. Bunglon memiliki kemampuan mimikri. Mimikri untuk mengubah warna kulit. Sulapan dong Bu, tiba-tiba kulitnya berubah. Nah, tidak ada, bukan tanpa alasan. Jadi kalau bunglon hinggap di pohon yang warnanya coklat, bunglon juga bisa merubah warna kulitnya menjadi coklat, mirip seperti pohonnya. Kalau bunglon itu hinggap di suatu daun, kulitnya berubah menjadi warna apa kalau daunnya berwarna hijau? Ya, berubah menjadi warna hijau, Bu. Kalau bunglon itu hinggap di suatu tembok semen yang berwarna abu-abu, kulitnya berwarna menjadi apa? Abu-abu. Menjadi abu. Jadi dia menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Di mana dia hinggap, jika dia merasa terancam, dia melindungi dirinya dengan menyerupai tempat yang dihinggapi. Wah, ada musuh. Aku tak berubah warna menjadi kayu biar tidak diserang musuh, agar dikira seperti kayu. Jadi musuhnya terpengaruhi. Oh, tadi kok lihat bunglon, sekarang kok tidak ada lagi. Oh iya, berarti bunglonnya sudah pergi. Padahal bunglonnya masih ada di situ, hinggap di atas kayu, hinggap di atas pohon. Yang ketiga, cumi-cumi menyemprot cairan hitam. Pernah makan cumi hitam? Pernah tahu? Mungkin tidak pernah makan, tapi pernah tahu ada masakan cumi yang berwarna hitam? Kuahnya berwarna hitam. Pernah. Ya, ada yang kering, ada yang berkuah, tapi warnanya hitam. Kira-kira hitamnya dari mana? Ditambahin tinta. Tinta apa? Tinta ballpoint. Tinta spidol. Ya, tintanya cumi. Betul. Nah, berarti kalian sudah pernah tahu ya, cumi itu benar-benar mempunyai tinta. Tidak hanya di buku dituliskan seperti itu, tapi kalian betul-betul sudah mengetahui kalau cumi-cumi itu memiliki tinta. Fungsinya apa, Bu? Ya fungsinya untuk dimakan saja biar enak. Ya tidak itu saja. Sebetulnya cumi-cumi ini dapat menyemprotkan cairan tinta itu jika dia merasa terancam. Jadi, ketika cumi-cumi sedang ada di laut, dia akan diserang dengan ikan atau dengan hewan yang berukurannya masih lebih besar. Dia menyemprotkan tinta hitamnya, sprot, kemudian dia akan berlari menjauh. Jadi, untuk mengelabui musuhnya. Jadi, dia didekati musuh, dia merasa terancam, dia semprotkan cairan hitam itu, kemudian dia lari menjauhi musuhnya. Nah, bagi manusia, fungsinya cairan hitamnya itu untuk menjadi masakan, ya kan? Nah, selanjutnya, terenggiling. Terenggiling ini akan menggulung diri ketika dia didekati oleh hewan yang akan memangsa dirinya. Apa? Ikan buntal. Ya, ikan buntal juga. Jadi yang Bu Widya tuliskan ini bukan hanya ini saja ya. Jadi ada berapa itu di buku? Ada 8 macam. Tetapi Bu Widya hanya sampaikan 4. Sisanya kalian baca sendiri. Kalau ikan buntal, contohnya ikan buntal, kalian pernah lihat kartun SpongeBob? Yang jadi Nyonya Pop? Nah, yang jadi Nyonya Pop itu ikan buntal. Jadi ikan buntal ini sebetulnya tidak sebesar ini ya. Nyonya Pop di SpongeBob, ikan buntal ukurannya kan biasa saja seperti ikan-ikan yang lainnya. Tetapi ketika dia menabrak sesuatu, langsung dia mengembang menjadi besar, ya kan? Nah, begitu juga kalau dia sedang
merasa terancam atau didekati oleh musuh yang tadinya dia ukurannya seperti ikan biasa tiba-tiba mengembung membesar. Jadi duri-durinya jadi semakin tajam. Nah, juga memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Jadi kalian juga harus hati-hati. Jika menemui ikan yang ciri-cirinya seperti ini, ikan yang ciri-cirinya seperti ikan buntal ini, tadinya dia tidak segitu besar. Tadinya dia tidak sebegitu besar, tapi ketika didekati atau disentuh, atau dia merasa terancam, dia akan menggembungkan diri ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan membahas bahasa Indonesia tentang pembuatan kalimat efektif. Apa sih Bu kalimat efektif itu? Bisa ditulis di buku tulis, diberi judul Bahasa Indonesia. Atasnya diberi judul Bahasa Indonesia tanggal hari ini, tanggal 30 Agustus 2021. Diberi judul Bahasa Indonesia. Iya, ayo. Hari ini Bu Widya suaranya putus-putus tidak? Lancar ya? Bu? Oke, sip. Alhamdulillah sinyalnya lancar ini. Kalau lancar ini kan enak. Nggak putus-putus, Bu. Bisa ditulis, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Maksudnya kalimat efektif itu apa sih, Bu? Kalimat efektif itu jadi dengan kalian menyebutkan satu kalimat saja orang sudah paham dengan apa yang kalian sebutkan. Jadi efektif, tidak bertele-tele, tidak basa-basi. Ya, bahasa kerennya to the point. Sering dengar toh? To the point aja lah. Ya, sering dengar ya. Nah, itu kalimat efektif. Susunannya bagaimana? Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, harus urut, yaitu S, disingkat S atau subjek, kemudian P atau predikat, O objek, dan K keterangan. S subjek. Subjek itu apa? Subjek itu orang yang melakukan kegiatan. Seperti Bu Widya atau Mbak Fani, atau Mas Salafi, atau Mas Agis, Mas Acis. Subjek. Predikat itu kata kerja. Seperti makan, minum, tidur, belajar. Bu Widya mengajar, subjek predikat. Mas Aziz subjek predikat. Mbak Fani tidur, subjek predikat. Objek yaitu biasanya kata bendanya. Apa yang diajar oleh Bu Widya yaitu murid-murid. Jadi subjek Bu Widya mengajar murid-murid. Subjeknya Bu Widya, predikatnya mengajar, objeknya siapa? Murid-murid. Ini sudah ditulis, Bu Widya beri contoh kalimatnya. Oke. Iya. Apa Bu objek itu tadi? Objek itu sesuatu yang dikenai pekerjaan atau kata benda. Bisa benda, bisa yang lainnya. Sesuatu yang dikenai pekerjaan. Sudah? Nanti materi ini Bu Widya upload kok. Jadi yang ketinggalan atau yang baru bergabung di tengah-tengah bisa menyalin. Nah, perhatikan contoh kalimat berikut. Kalimatnya yaitu
IR Soekarno, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Subjeknya siapa? Orangnya siapa? Soekarno dan Muhammad Hatta. Tidak harus satu orang. Ya, Bu Widya dan teman-teman, Bu Widya dan murid-murid. Nah, seperti itu subjek. Predikatnya apa kata kerjanya? Memproklamasikan. Objeknya apa? Apa yang diproklamasikan? Objeknya yaitu kemerdekaan Indonesia. Keterangannya apa? Di Jakarta. Jakarta, keterangan tempat atau waktu atau apa? Jakarta merupakan keterangan tempat, betul. Boleh ditulis sebagai contoh. Diberi bawahnya juga diberi subjek, diberi tanda panah. Ini predikat dilingkari, ini objeknya dilingkari, keterangan dilingkari. Sudah ya, harus ditulis. Nanti sewaktu-waktu Bu Widya minta mengumpulkan buku. Jika wah ini tidak ada ini, pernah Bu Widya suruh menulis tapi tidak ditulis. Wah, kurangi beberapa poin. Sudah? Belum. Ayo. Hari ini sampai jam 9:15 ya. Maaf karena tadi Bu Widya telat. Sudah Bu Widya lanjutkan. Jebret. Ayo kita apa? Nih, Bu Widya munculin lagi. Ayo. Tiga, 2, 1, pindah. Ayo kita berlatih menentukan mana yang subjek, mana objek, mana keterangan. Mana predikat, objek, keterangan. Kalimatnya yaitu beberapa kali TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Ditulis dulu. Ayo. Ditulis dulu. Sambil berpikir mana yang subjek ya, mana yang predikat ya, mana yang objek ya, mana yang keterangan. Ayo. Come on, berlatih. Sudah? Yang subjek yang mana? Subjek beberapa kali TKR dan rakyat. Oh, ayo siapa lagi? Ayo coba yang lain. Subjek. Orangnya yang melakukan pekerjaan. Tentara Keamanan Rakyat. Bu Widya tunjukkan. Jepret. Nah, ini subjeknya sepanjang itu ya. Ini tidak harus kalian buat 3 baris. Jadi 1 baris sudah tidak apa-apa. Ini kebetulan layarnya tidak cukup, jadi dia pindah ke bawahnya. Yang merupakan subjek yaitu tentara, TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat. Itu subjeknya. Bisa diberi tanda. Kemudian predikatnya yang mana? Predikatnya yang mana? Melancarkan. Melancarkan. Betul, itu predikatnya. Diberi tanda, diberi nama. Objeknya yang mana? Serangan. Markas sekutu. Serangan.
Betul. Diberi tanda, diberi nama. Serangan. Keterangan. Mana yang merupakan keterangan? Markas sekutu. Itu keterangan waktu atau keterangan tempat kira-kira? Ke markas sekutu. Keterangan tempat. Oke, bisa diberi tanda? Sudah dibahas bersama-sama. Yuk, come on. Sip. Bisa dilingkari, bisa dikotai, bisa diberi garis, terserah. Yang menunjukkan kalau itu subjek, yang menunjukkan itu predikat, yang menunjukkan itu objek, yang menunjukkan itu keterangan. Sudah, kita lanjutkan. Sedikit lagi. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu tadi sekilas kita tadi membahas tentang TKR ya, Tentara Keamanan Rakyat, melancarkan serangan ke markas sekutu. Untuk upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka tanggal berapa? 17 Agustus. 17 Agustus tahun 1945. Kira-kira setelah tahun 1945, apakah masih ada peperangan? Apakah masih ada kegiatan-kegiatan yang kira-kiranya merugikan bangsa Indonesia? Masih ada jawabannya. Jadi setelah proklamasi kita tidak serta-merta begitu saja merdeka kemudian aman dari serangan. Jadi harus dipertahankan bahkan sampai hari ini. Sampai hari ini kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia agar tetap merdeka, agar tetap tidak dikuasai oleh negara lain. Nah, bisa dibaca ini, setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Nah, kapok-kapok mereka ya, padahal kita sudah memproklamasikan bahwa Indonesia merdeka. Nah, perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangannya tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Nah, ini pertempuran-pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bisa dibuka bukunya. Bukunya dibuka halaman 102. Sudah? Di situ ada pertempuran Medan area di kota Medan. Yang kedua ada pertempuran Ambarawa. Yang ketiga Bandung Lautan Api. Coba kita lihat dulu di pertempuran Medan area. Diberi garis bawah. Penyebabnya yaitu Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Diberi garis bawah. Halaman 102. Halaman 102. Sudah diberi garis bawah. Penyebabnya yaitu Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Nah, ini pertempuran ini sebelum atau sesudah merdeka? Sesudah merdeka. Ya, diingat-ingat. 3 pertempuran ini berlangsung setelah kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, pertempuran Ambarawa diberi garis bawah pada 20 Oktober 1945. Kan betul?
setelah Agustus, setelah kita merdeka, masih saja ada pertempuran yang terjadi di Indonesia. Salah satunya pertempuran Ambarawa pada tanggal 20 Oktober 1945. Sekutu mendarat di Semarang sambil membonceng NIKA, organisasi semi militer. Tanggal berapa pertempuran ini berakhir? Ada di halaman 103, diberi garis bawah. 15 Desember 1945. Jadi kalau ada pertanyaan, kapan pertempuran Ambarawa itu terjadi? Yaitu tanggal 20 Oktober 1945 hingga 15 Desember 1945. Bayangkan berapa bulan itu? Hampir 3 bulan. 2-3 bulan di Ambarawa terjadi peperangan. Di mana terjadinya pertempuran Ambarawa tadi? Di Semarang. Diberi garis bawah juga. Akhirnya siapa yang menang? Sekutu atau Indonesia yang menang? Indonesia yang menang. Nah, kemudian didirikanlah Monumen Palagan Ambarawa sebagai pengingat bahwa telah terjadi pertempuran di Semarang, yaitu pertempuran Ambarawa. Nama monumennya yaitu Monumen Palagan Ambarawa. Sudah. Yang ketiga, Bandung Lautan Api. Namanya saja sudah Bandung. Berarti terjadi di kota Bandung. Bandung itu di Jawa Barat. Oke. Kenapa disebut Bandung Lautan Api? Karena apa yuk? Karena sekutu meminta tentara Indonesia untuk melakukan operasi bumi hangus. Ayo dicari halaman 103. Karena sekutu meminta tentara Indonesia melakukan bumi hangus atau mengkosongkan penduduknya dengan cara dibakar. Bumi hangus ingin membakar semua yang ada di Bandung, ingin membakar semua untuk mengkosongkan penduduknya, untuk mengusir warga Indonesia. Sekutu memintanya seperti itu. Pada tanggal berapa terjadi peristiwa Bandung Lautan Api? 23 Maret 1946. Terjadi setelah proklamasi bukan? Terjadi setelah proklamasi ya. Jadi setelah merdeka pun kita tetap harus mempertahankan kemerdekaan. Sudah diberi garis bawah halaman 103. Udah jam 9:15 ya. Oh iya, 9:17. Oke. Ini tampilan terakhir, nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Nah, PR-nya ini. PR-nya diberi tanda dulu. Halaman 98 sampai 100. Diberi tanda dulu. Ya. Halaman 98 sampai 100 dan halaman 121 sampai 122 latihan soal. Dikerjakan di mana? Di buku paket.
Kalau di buku paketnya tidak cukup untuk menulis jawaban, bisa diberi kertas lalu dijepret di staples atau dilem. Terakhir dikumpulkan kapan, Bu? Jumat, 3 September 2021. Kalau hari ini mau dikumpulkan, Bu, pinter, betul itu. Harus hari ini kalau bisa, agar tidak menumpuk dengan tugas-tugas yang diberikan besok. Nanti PR ini Bu Widya tulis lagi di menu tugas di Teams. Bu Widya tidak menerima pengumpulan tugas di WA ya. Di Teams. Kemudian materi ini yang kalian lihat juga ada di Teams. Kemudian, Bu ini tadi penjelasannya apa, Bu? Saya kelewatan atau saya tadi lupa, Bu, saya ke kamar mandi. Bisa nanti dilihat di YouTube-nya Bu Widya ya. Nanti Bu Widya beri link rekaman video call hari ini. Karena ini semuanya Bu Widya rekam. Jadi bagi yang tidak bisa mengikuti atau terlambat mengikuti atau putus-putus bisa melihat lagi. Oke? Kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Membaca surat Al-Asr. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, terima kasih sudah mengikuti video call hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga semuanya tetap sehat, sampai ketemu kembali di sekolah saat pertemuan tatap muka ya. Bu Widya akhiri, jangan lupa PR-nya. Bu Widya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.